Sonora FM Semarang, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, selamat pagi sahabat Sonora. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Persiapan sudah sejauh mana nih untuk long weekend di tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2020? Nah, kebetulan banget sahabat Sonora kalau Anda sudah ada bayangan untuk pergi di long weekend yang akan datang. Karena di pagi hari ini spesial di 1 jam pertamanya Sonora Hits, saya sudah bersama Mbak Wijayanti Febrita, Asisten Manajer Pemasaran Angkutan Penumpang KAI Daop 4, dan juga Mbak Dwi Laksmi Karenggaruci, Asisten Manajer Customer Care KAI Daop 4. Halo, selamat pagi Mbak Febri dan juga Mbak Laksmi. Selamat pagi, sahabat Sonora. Mbak Hanin juga selamat pagi. Semoga selalu sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini Mbak Febri sama Mbak Laksmi? Sehat? Sehat luar biasa. Jadi sahabat Sonora, pagi hari ini Anda juga bisa menyaksikan siaran kami secara live Instagram di @sonora_Semarang. Dan walaupun kita berada di satu studio Sonora FM Semarang, tapi kita tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19. Seperti yang Anda bisa lihat sahabat Sonora di Instagram, itu untuk kedua narasumber kita menggunakan face shield, dan kita tetap melakukan social distancing dan physical distancing pastinya. Cuman kalau saya nggak pakai face shield nanti kagak denger. Oke, kita bakalan mulai perbincangan di pagi hari ini. Kan memang tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober ini kan akan menjadi long weekend. Kalau sejauh ini seperti apa respon dari masyarakat yang akan menggunakan KAI ini, akan menggunakan kereta api di tanggal-tanggal tersebut? Silakan Mbak Febri atau Mbak Laksmi. Ya, untuk respon dari masyarakat sangat besar sekali ya Mbak Hanin, Sobat Sonora. Mereka mungkin sudah bosan kali ya. Betul. Di rumah, stay at home terus. Jadinya mereka ingin bepergian gitu, meski mungkin dekat-dekat atau hanya mengunjungi keluarga, tapi mungkin banyak sekali rencana-rencana di long weekend ini. Nah, untuk PT Kereta Api sendiri ini kita menyediakan beberapa perjalanan kereta api yang mungkin saat ini pandemi ini masih dikurangi nih gitu ya perjalanannya, tapi di long weekend ini ada beberapa kereta yang sudah mulai jalan lagi gitu, terutama untuk kereta-kereta yang ke Jakarta. Nanti kita ada tambahan di Menoreh dan Argo Muria. Oke, berarti ada tambahan 2 kereta api ya. Betul. Ini sebenarnya cukup memberikan angin segar ke masyarakat. Karena apa? Karena udah banyak banget kan yang nanyain kayak waktu sebelumnya kita ngobrol juga. Wow, banyak banget, kapan nih Menoreh jalan? Kapan Argo Muria jalan? Kayak gitu kan. Akhirnya pertanyaan Anda dijawab sahabat Sonora. Udah mulai jalan besok di tanggal berapa berarti? Untuk yang Menoreh di tanggal 27. Dan untuk yang Argo Muria di tanggal 1 November. Tanggal 1 November dan juga tanggal 27 Oktober. Tapi kalau sampai dengan hari ini nih, tanggal 23, berarti kan 5 hari menjelang long weekend itu tadi. Apakah sudah ada lonjakan penumpang yang terjadi, entah itu untuk yang jarak dekat dan juga jarak jauh? Kebanyakan kita lebih banyak ke yang jarak dekat ya Mbak ya, atau kereta lokal. Untuk yang jarak jauh sudah banyak yang booking, tapi seat kita masih available. Oke, jadi mungkin sudah pada mulai merencanakan tapi masih rada takut-takut gitu ya. Nah, ini sebenarnya satu hal yang menarik karena nanti kita juga akan singgung seperti apa prosedur ketika Anda akan naik kereta api nih sahabat Sonora. Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan juga ke sahabat Sonora, akan ada penambahan berapa kereta api menyambut long weekend yang akan datang? Untuk kereta-kereta yang dari Semarang, kita untuk tadi ya Menoreh dan Argo Muria, tapi kita juga menyediakan kereta-kereta yang melintas. Jadi yang sebelumnya memang sudah dijalankan, seperti Argo Anggrek, Sembrani, itu sudah dijalankan sebetulnya dari Surabaya. Tapi dari Surabaya melewati Semarang,
menuju ke Gambir. Oke, Gitu. berarti itu juga bisa untuk dipergunakan Iya. gitu ya. Nah, Untuk pilihan saja. untuk pilihan baik. Jadi untuk kereta api lokalnya sendiri kayak Kaligung, Kedung Sepur itu normal berarti ya. Normal, Joglo Semarkerto, Kamandaka normal. Nah, itu sahabat Sonora, sampai dengan sejauh ini yang masih menjadi idola masyarakat di tengah pandemi sebenarnya kereta api apa? Untuk yang menjadi idola masih Kaligung ya Mbak Hanin ya. Oke. Iya, jadi Kaligung itu kan sekarang juga ada yang sudah sampai Cirebon. Oh iya. Iya, Oh, jadi mungkin oke. kalau ke Cirebon mungkin bisa belanja-belanja mungkin ya atau kuliner. Nah, itu bisa Kuliner sih mungkin, pantai kuliner juga bisa ya. Itu bisa pakai kereta Kaligung. Oke, Gitu. jadi memang sahabat Sonora ada beberapa tambahan ini untuk menyambut long weekend. Silahkan kalau Anda mau booking masih bisa loh ya. Nah sebenarnya kalau dari KAI sendiri nih, terutama Daop 4 gitu ya, sampai dengan sejauh ini dari awal pandemi sampai dengan sekarang ini, apakah respon dari masyarakat ini cukup baik atau cukup mengalami penurunan yang signifikan? Silahkan Mbak Laksmi. Kalau untuk penurunan sebenarnya nggak ada. Jadi pelanggan kita ini sudah memiliki kewaspadaan sebenarnya untuk COVID. Oh baik. Untuk menyikapi COVID-19 yang sebenarnya juga tidak sebentar terjadi pandeminya kan ya, Iya. Mbak Ani. Jadi pelanggan kita itu sudah mengerti untuk syarat-syarat untuk naik keretanya. Itu apa saja. Kemudian sebenarnya kalau penurunan signifikan juga sudah nggak ada, karena tadi seperti Mbak Febri sudah sampaikan bahwa stay at home terlalu lama itu juga bosan. Iya betul, Gitu. karena kayak kita aja juga bosan ya Mbak, terlalu lama di rumah. Tapi tetap meskipun bosan, meskipun kita keluar rumah atau mau naik kereta dan sebagainya, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, jangan lupa. Oke, nah ngomongin seputar syarat dan juga protokol kesehatan nih sahabat Sonora, sebenarnya apa sih syarat untuk naik kereta api, entah itu jarak jauh, entah itu jarak dekat. Tapi sebelumnya untuk sampai sejauh ini yang masih menjadi dominan kan untuk yang jarak dekat ya. Betul. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu untuk yang jarak dekat seperti apa dan yang jarak jauh seperti apa. Silakan Mbak Laksmi. Oke, sahabat Sonora, menjelang long weekend minggu depan ya. Jadi untuk preparing naik kereta api, untuk syarat itu ada perbedaan antara kereta yang lokal maupun yang kereta jarak jauh. Oke. Untuk kereta lokal itu syaratnya hanya pelanggan wajib menggunakan masker, kemudian pakaian lengan panjang, boleh jaket atau pakaian lengan panjang, kemudian suhu tubuh itu batasnya di kita 37,3 derajat Celcius. Oke. Kemudian tidak ada gejala flu atau semacamnya, seperti yaitu suhu tubuhnya demam, kemudian ada batuk dan dirasa sehat, itu bisa berangkat. Oke, berarti untuk yang jarak jauh hanya seperti itu saja. Jarak dekat. Oh ya, sorry, jarak dekat Oke. hanya seperti itu Ya. saja. Tapi untuk mengetahui apakah tidak ada gejala flu dan lain-lain, itu dibutuhkan seperti surat dokter atau surat kesehatan juga? Kalau untuk jarak kereta api jarak dekat nggak ada Mbak Hanin. Jadi kalau untuk kereta api jarak dekat itu kita hanya ada pemeriksaan di boarding. Sebelum Oke. memasuki boarding itu nanti diperiksa suhu tubuhnya. Kemudian setelah diukur suhu tubuhnya, sebenarnya ada kadang pertanyaan Bapak Ibu sehat atau tidak seperti itu. Dan pelanggan kereta api itu pasti sudah menyadari bahwa sebelum berangkat itu dipastikan badannya tuh sehat. Nggak mungkin kan kita sakit itu berpergian apalagi di masa pandemi. Itu Iya. sepertinya sudah diwaspadai dan memang sudah menjadi kesadaran masyarakat untuk melakukan itu. Gitu. Berarti sebenarnya kesadaran masyarakat terkait dengan oh iya nih saya lagi sakit, saya Ya. nggak boleh pergi sudah cukup tinggi ya, sudah Ya. cukup ada juga di kalangan masyarakat. Nah, tadi sempat disinggung juga pada saat boarding gitu ya. Nah, untuk meminimalisir antrian boarding dan lain-lain, apakah online boarding ini juga masih ada? Masih. Jadi kita itu memiliki aplikasi KAI Akses. Mbak Nah, Hanin. Mungkin Mbak Hanin juga pakai. Dan aplikasi KAI Akses ini, jika kita lihat trennya untuk penggunaan di pembelian tiket kereta itu melebihi dari channel eksternal yang lain. Kita ada Traveloka dan Tiket.com itu sekarang di bawah KAI Akses. Di bawah penggunaan KAI Akses. Jadi KAI Akses itu paperless, e-boarding, itu juga sangat meminimalisir lamanya kita pada saat pengecekan di boarding. Jadi cukup hanya langsung scan e-boardingnya aja. Kan sebelumnya diukur suhu tubuh, kemudian dicek
e-boardingnya kemudian sudah bisa masuk. Oke, jadi sebenarnya meminimalisir juga antrian-antrian yang akan terjadi. Betul. Jadi tetap ada physical distancing dan juga social distancingnya, sahabat Sonora. Nanti kita akan bahas tersendiri terkait dengan KAI Akses, karena saya yakin pasti sahabat Sonora juga penasaran sebenarnya keunggulan apa saja yang ada di balik KAI Akses. Tapi ya tadi juga sempat disinggung nih bahwa untuk yang jarak dekat itu harus menggunakan masker, harus menggunakan lengan panjang. Betul. Sebenarnya sahabat Sonora ada satu yang mungkin Anda dan saya sendiri baru tahu. Ternyata di dalam rangkaian kereta api itu ada yang namanya ruang isolasi. Nah, apakah yang di jarak dekat ini juga ada seperti itu atau hanya untuk jarak jauh? Iya, jadi sudah menjadi komitmen kereta api sebagai penyedia jasa transportasi di kalangan masyarakat. Kita sediakan ruang isolasi itu di tiap kereta. Jadi tidak ada pembedaan antara kereta api jarak dekat, kereta lokal maupun kereta jarak jauh, itu semuanya ada, Mbak. Oke, berarti ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, mungkin ada penumpang yang seperti itu akan dialihkan atau seperti apa penggunaan dari ruang isolasi tersebut? Jadi gini, setelah pelanggan itu kita periksa ya di boarding, sudah naik ke kereta, itu akan dicek secara berkala oleh petugas kita terkait suhu tubuhnya. Jadi setiap 30 menit itu kondektur maupun Polsuska itu pasti sudah membuat termogan untuk mengecek suhu tubuh penumpang kita. Jadi kalau ada yang suhu tubuhnya didapati pada saat perjalanan itu di atas 37,3 derajat, itu kita alihkan di ruang isolasi. Tapi sejauh ini nggak ada, Mbak Hanin. Iya, alhamdulillahnya nggak ada ya, dan semoga tidak ada sampai pandemi ini berakhir. Amin. Karena cukup serem juga gitu ya, tiba-tiba misalnya nih sahabat Sonora lagi naik kereta terus dicek, waduh sebelah sana ada yang segitu suhu tubuhnya, kan rada serem ya. Tapi kalau tadi kan disampaikan bahwa maksimalnya 37,3 ya. Nah, pada saat 30 menit dilakukan cek terus habis itu ada yang melebihi itu kan langsung dipindahkan ke ruang isolasi. Kalau ada gejala-gejala lain seperti mungkin ada yang batuk atau mungkin ada yang suka bersin-bersin, itu apakah akan dipindahkan juga ke ruang isolasi untuk kenyamanan pengguna yang lain atau seperti apa treatmentnya? Nah, kalau batuknya keselak kan berarti tidak berulang ya, tidak kontinu. Pada saat makan doang. Betul. Tapi kalau batuknya kok secara kontinu kemudian membuat tidak nyaman penumpang lain, kita kan ada petugas kami itu kondektur biasanya mendapat informasi dari pelanggan juga, karena di setiap kereta itu tercantum nomor HP petugas kita. Jadi kalau sudah ada info tersebut yang membuat kurang nyaman, kita alihkan. Biasanya di seat yang memang mungkin tidak berdekatan dengan penumpang yang lain, atau bisa dipindahkan ke ruangan yang tadi disebut. Yang tadi ada ruang isolasi itu tadi. Untuk petugasnya sendiri berarti juga mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang lebih-lebih gitu ya untuk yang di ruang isolasi. Betul. Oke. Nah, sahabat Sonora itu tadi untuk yang syarat-syarat di lokal gitu ya. Dan kalau untuk ruang isolasi ini juga berlaku untuk penumpang kereta api jarak jauh. Tapi kalau untuk jarak jauh syaratnya seperti apa, Mbak Laksmi? Nah, kalau untuk kereta api jarak jauh itu pelanggan memperlihatkan hasil PCR atau tes swabnya, atau hasil rapid, atau surat sehat bebas influenza apabila tidak ada fasilitas di daerahnya. Tapi kalau saya rasa memang saat ini semua daerah itu ada sudah ada, iya, untuk paling tidak rapid ya. Betul. Nah, hanya menunjukkan itu saja atau mungkin ada tambahan-tambahan lainnya? Tetap penggunaan masker, pakaian lengan panjang itu tetap digunakan selain menunjukkan hasil tersebut. Oke. Nah, kalau di kereta api sendiri ini terutama di Daop 4, apakah juga menyediakan layanan rapid test? Tentu. Jadi PT Kereta Api Daop 4 juga berkomitmen untuk memudahkan ya pelanggan pada saat naik kereta. Jadi kita menyediakan fasilitas layanan rapid di stasiun Tegal maupun stasiun Semarang Tawang. Ada 2 stasiun, Mbak Hani. Itu tarifnya juga cukup murah. Ini khusus untuk penumpang yang memiliki kode booking kereta yang aktif ya, yang belum digunakan. Jadi memang khusus untuk penumpang itu tarifnya 85.000 aja.
85.000 aja itu yang punya kode booking, entah itu jarak jauh, jarak dekat atau hanya jarak jauh aja. Kode bookingnya yang aktif, yang kereta api jarak jauh. Oh, berarti hanya untuk yang jarak jauh aja. Jadi kalau misalnya Anda punyanya kode booking yang jarak dekat, mungkin long weekend yang akan datang Anda akan pergi pakai Kaligung, Kedung Sepur, nggak bisa berarti ya? Nggak bisa. Iya, jadi silahkan rapid di luar aja. Karena kan juga kalau Kedung Sepur itu kan juga Nggak butuh ya? betul, rapid juga kan nggak dibutuhkan. Oke, nah kalau layanan rapidnya sendiri ini di Semarang, di stasiun Tawang atau Poncol, terus untuk jam bukanya ada ketentuannya? Ada, jadi kalau Poncol belum ada Mbak Hanin. Oke. Mungkin ke depan ya, tapi untuk saat ini belum tersedia. Kalau untuk di stasiun Tawang itu pukul 7 pagi sampai 7 malam, 19.00. Aha. Untuk yang di stasiun Tegal itu 9 pagi sampai 16 sore. Oke, baik. Itu berarti dengan tarif 85.000 itu tadi. Nah, hasilnya kalau rapid kan bisa langsung di ini ya, Ya, langsung jadi, tahu kan. langsung Nah, tahu. itu apakah harus beberapa hari sebelumnya atau ada ketentuan-ketentuan sendiri? Untuk melakukan rapidnya, Iya, ha-ha. disarankan memang sebelum kakaknya berangkat. Jadi kalau bisa H-1. Kalau saya berangkat besok, saya rapid hari ini. Untuk ini juga meminimalisir antrian. Kan kita nggak tahu ya, biasanya ada yang datang mepet. Iya. Karena kan kita pengennya berangkat itu dengan nyaman, dengan Betul, syarat itu betul. semua sudah terpenuhi. Saya tinggal berangkat, saya Nggak sudah buru-buru. betul, sudah prepare. Oke. gitu. Jadi lebih baik sahabat Sonora jangan hari ini Anda berangkat terus 5 jam sebelumnya Anda baru rapid, tapi disarankan hari sebelumnya gitu Iya. ya. Tapi kalau mau hari itu juga 5 jam sebelumnya juga nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini juga untuk menjaga kenyamanan pengantri yang lain juga. Kemudian ya kalau well prepare itu sebenarnya memang lebih nyaman. Iya, baik. Iya sih sahabat Sonora. Jadi berangkat juga udah tinggal berangkat aja Betul, gitu karena ya. kita nggak tahu hasil rapidnya juga Seperti apa. Iya, karena ketentuannya kalau reaktif juga nggak bisa berangkat. Nah, ini cukup menarik. Ketika memang misalnya nih udah rapid terus tiba-tiba reaktif gitu ya. Apa yang akan dilakukan oleh PT Kereta Api terutama Jadi Daop kalau- 4? Iya. Jadi kalau didapati pada saat rapid itu pelanggan kita itu reaktif, tiketnya berarti harus dibatalkan. Iya. Syaratnya dia tidak boleh naik kereta. Aha. Jadi tiketnya dibatalkan, biayanya itu kembali 100%. Jadi uangnya Oke. akan kembali 100%, tidak termasuk ini ya, jasa rapidnya ya, karena kan rapid juga sudah dilakukan, itu tidak termasuk kembali. Jadi harga tiketnya itu kembali 100%. Yang bersangkutan jelas tidak boleh berangkat, dan dari tim medis yang sudah bekerja sama dengan kereta api itu pasti akan menyarankan step selanjutnya harus bagaimana. Oh, oke. Jadi dari kereta api sendiri itu berarti langsung mengarahkan untuk isolasi mandiri dan lain sebagainya. Betul. Kayak ada sinergi nggak sih dengan mungkin Dinas Kesehatan Kota Semarang Pasti atau apa? ada, Jadi Mbak langsung Hanin. dibawa gitu? Kalau untuk langsung dibawa itu tidak. Jadi gini, di ruang rapid itu juga kita sediakan ruang isolasi. Oh, Jadi baik. sebelum pelanggan kita itu dijemput, entah oleh keluarganya untuk dibawa ke rumah sakit, kadang begini, ada yang pengen langsung swab pada saat itu, atau menunggu dari Dinkes juga. Kadang kan dari puskesmas yang kepesertaan BPJS yang bersangkutan ya itu juga akan melakukan swab gitu. Oh, baik. Jadi memang sudah dilakukan ini ya, penanganan-penanganan Betul, kalau misalnya antisipasi. sampai terjadi ya, antisipasi kalau misalnya sampai terjadi. Nah, balik lagi ketika di tengah perjalanan gitu ya, terus tiba-tiba ada yang dicek lebih dari 37,3 dan ada gejala-gejala yang lain. Apakah memungkinkan juga dari pihak kereta api untuk menurunkan penumpang tersebut supaya dilakukan tes-tes lebih lanjut apakah benar positif atau negatif? Memungkinkan. Jadi begini, kalau memang didapati suhunya itu tinggi ya, dan kereta api itu kan ada stasiun pemberhentian gitu. Di stasiun pemberhentian selanjutnya itu memang terdapat fasilitas rumah sakit, dan pelanggan kita juga berkenan untuk diperiksa lanjut di situ. Itu pasti kita arahkan untuk turun diperiksa lanjut oleh tim kesehatan kami juga. Oke, jadi memang untuk Anda sahabat Sonora yang mau menggunakan kereta api tidak usah cemas Tidak usah akan khawatir. protokol kesehatan COVID-19-nya. Sudah disediakan sedemikian rupa dan sudah didesain sedemikian rupa supaya Anda tetap aman, nyaman menggunakan kereta api. Kalau okupansinya sendiri pada saat naik kereta api seperti apa? 70-30 atau mungkin ada yang lain? Silahkan Mbak Febri. Iya.
untuk okupansi maksimal kita di semua kereta kita itu adalah 70% Mbak Anin. Jadinya jika penumpang animo masyarakatnya tinggi, demand-nya tinggi, itu maksimalnya kita hanya 70%. Jadi kalau 70% mungkin ada sebagian 20% yang sebelahan ya. Nah, mungkin sebelahan bisa dengan putra atau putrinya, atau mungkin dengan keluarga atau dengan teman dan seperti itu. Tapi kalau untuk penumpang mungkin yang berangkat sendiri mungkin bisa memilih yang Sendiri. sendirian, Oke. gitu. Berarti sebenarnya selama ini sebelahnya kosong gitu ya? Ya, Mayoritas seperti itu. sebelahnya kosong, tapi ada sebagian yang ada isinya. Iya, karena kita okupansinya 70%. Oke, baik. Tapi kalau selama pandemi ini ada pemotongan gerbong kereta kah? Atau misalnya sebelumnya ada 7 gerbong katakan gitu ya. Terus selama pandemi tetap 7 gerbong atau dipotong? Selama ini kita belum ada pemotongan. Jadi bahkan untuk yang kereta ke Surabaya, Maharani, atau bahkan yang Kertajaya ke Jakarta itu kami membawa 14 kereta tetap. Wow, dan itu tetap terisi gitu ya? Iya, tetap terisi. Wow. Jadi jarak-jaraknya kalau misal memang nggak maksimal 70% akan semakin jauh ya. Iya. Gitu. Nah, tadi sempat disinggung juga bahwa kalau yang sebelahan ini harus keluarga atau mungkin rekan yang berangkat satu Iya. perusahaan atau mungkin yang memang udah deket gitu ya. Kalau anak-anak sendiri syaratnya seperti apa? Kalau syarat-syarat anak-anak yang penting sehat aja, sesuai dengan yang disampaikan Mbak Laksmi tadi, tetap pakai masker, lengan panjang, dalam keadaan sehat. Dan untuk kereta api jarak jauh dan menengah kita membagikan face shield. Oh, Iya, jadi oke. nanti waktu boarding Bapak Ibu bisa mendapatkan face shield untuk kalau naik kereta jarak jauh, atau menengah. Gitu. Nah, untuk yang anak-anak kita belum menyediakan ya, karena mungkin kan ukurannya kan beda gitu ya masing-masing anak-anak. Nah, itu dimohon untuk membawa sendiri untuk Baik. anak-anak. Baik. Tapi membawa biasanya anak-anak itu kan suka ogah gitu ya, atau mungkin kalau yang jarak jauh, Lepas-lepas gitu iya ya. dilepas-lepas gitu kan. Nah itu seperti apa? Apakah tetap dibiarkan? Maksudnya ya karena masih anak-anak gitu, atau mungkin memang harus banget nih kalau ketahuan ada yang ngelepas langsung harus pakai lagi gitu? Kita selalu mengingatkan ya untuk petugas-petugas baik di boarding, di stasiun maupun di atas kereta, jika memang anak-anak ya untuk kesadaran diri sendiri ya, Mbak Hanin ya, maksudnya menghimbau untuk tetap memakai masker. Nah sekarang ini kita ketika sudah sampai di stasiun mau nunggu nih keretanya berangkat. Seperti apa kondisi ruang tunggu yang sekarang ada di stasiun Poncol dan juga Tawang terkait dengan pandemi ini? Silahkan Mbak Febri. Ya, untuk sahabat Sonora untuk mengantisipasi ya dan menjaga kesehatan kita bersama, di stasiun-stasiun kami sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Jadinya kalau misal sahabat Sonora masuk ke dalam stasiun, itu ada tempat-tempat cuci tangannya, tempat-tempat hand sanitizer-nya secara umum. Jadi kita bisa kapanpun kita bisa cuci tangan, kita bisa pakai hand sanitizer, dan waktu masuk ke tempat boarding kita juga dicek suhu tubuhnya, dan untuk ruang tunggunya kursi-kursi juga sudah physical distancing. Oke, jadi kalau yang ada tulisan XX-nya itu XX warna merah jangan didudukin ya sahabat Sonora. Karena masih suka kadang ada yang dudukin ya kan. Jadi jangan didudukin. Pacaran itu Mbak. Ya jauh-jauh dulu lah gitu kan sebentar doang. Tapi kalau untuk yang ruang tunggu eksekutif seperti apa kondisinya? Apakah sama atau mungkin ada perubahan gitu kan? Untuk ruang tunggu eksekutif kita tetap ada. Jadi untuk penumpang kereta luxury dan eksekutif kita bisa arahkan ke ruang tunggu eksekutif. Nah, itu mungkin bisa lebih nyaman. Ya. Di situ mungkin bisa duduk-duduk ya di sofa gitu. Iya. sambil Nah, ngadem. untuk ruang tunggu yang eksekutif itu kan ada di dalam satu ruangan khusus ya, berbeda dengan yang umum. Nah, itu apakah ada batas maksimal kapasitas yang ada di dalam ruangan tersebut di tengah pandemi ini? Ya, ada batas maksimalnya. 50% gitu. Iya, jadi sekiranya yang tempat duduk yang disilang-silang tadi yang
nggak disilang sudah penuh ya kita batasi. Oke, jadi mohon maaf sekali walaupun Anda eksekutif ya kan, tapi kalau udah penuh berarti udah nggak bisa. Karena kita ruangannya juga nggak terlalu besar ya Mbak Anin ya gitu. Itu ada di semua stasiun di bawah KAI Daup 4. Kebanyakan stasiun-stasiun besar aja. Oke. Well, sahabat Sonora, kita mau bahas nih seputar KAI Akses. Jadi tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Laksmi, ternyata dari beberapa channel e-commerce sendiri, ini yang lebih banyak adalah menggunakan KAI Akses. Berarti masyarakat sudah mulai aware dengan fitur-fitur yang ada di KAI Akses. Apakah munculnya KAI Akses ini sebagai bentuk dari ini sekarang pandemi akhirnya dari offline menuju online, atau sebenarnya ini sudah ada sejak dulu dan semakin dikembangkan di tengah pandemi ini? Betul Mbak Anin. Jadi sebenarnya kenaikan signifikan ini juga karena kita membatasi, pelanggan juga membatasi kontak dengan petugas yang ada di stasiun. Karena pembelian untuk tiket pemesanan itu memang tidak bisa di stasiun sekarang ini. Jadi di stasiun itu hanya melayani penjualan tiket go show aja 3 jam sebelum berangkat. Oke. Nah, kalau mau yang sebelum itu ya belinya pakai KAI Akses gitu. KAI Akses itu bisa bahkan bisa beli tiket 1 jam sebelum pun tetap itu juga bisa. Oke, sahabat Sonora. Jadi kalau dulu itu kan bisa yang go show itu kayaknya bisa mepet banget, bisa kan ya? Maksudnya saya mau berangkat jam 7 terus 30 menit atau berapa bisa kan waktu itu langsung beli. Tapi kalau sekarang harus maksimal 3 jam. Enggak, bukan maksimalnya, jadi dibukanya beli itu 3 jam sebelum keberangkatan sampai dengan 10 menit KA berangkat. Oke, ya kalau 5 menit kayaknya Anda yang terlalu gimana gitu ya. Kayaknya punya kemampuan lari yang luar biasa. Karena biasanya ruang loket pun agak jauh ya Mbak Laksmi, tipikalnya memang jauh dari boarding iya gitu. Jadi kan kita butuh jalan nih, gitu. Betul. Nanti takutnya kita udah beli tiket tapi belum antrinya kalau misalnya ada antrian. Sampai ke boarding ternyata keretanya lewat. Iya, udah pas lewat. Nggak jadi berangkat jadinya ya. Nah, balik lagi tadi di KAI Akses berarti fiturnya selain untuk booking pemesanan ada apa lagi? Jadi kalau di KAI Akses itu bisa pembelian tiket reduksi. Jadi reduksi itu kalau misalkan ada TNI, Polri, lansia yang dia sudah mendaftarkan membership di stasiun, pembelian selanjutnya bisa lewat KAI Akses. Jadi bisa langsung dapat potongan di situ, tidak perlu datang ke stasiun. Kalau zaman dulu tuh menyerahkan fotokopi yang menjadi syaratnya, misalkan kalau TNI Kartu Polri pakainya KTA gitu Ya. kan. Kalau lansia pakai fotokopi KTP. Kalau KAI Akses udah cukup, kalau dia sudah membership bisa pakai di situ, tinggal input nih KTP-nya. Oh, Gitu. berarti cukup simpel dan cukup efisien ya, Sangat sahabat Sonora. simpel. Iya, dan itu pemesanannya juga 1 jam sebelum bisa di situ ya. Bisa. Jadi selain tadi dipermudah juga dengan yang mungkin ada fasilitas tiket reduksi tadi dan ada booking yang biasa, ada apa lagi nih fitur yang diberikan di KAI Akses? Ya, jadi kalau kita mau reschedule, kita mau pembatalan, itu juga bisa melalui aplikasi tersebut. Jadi kalau memang berhalangan berangkat ataupun mau rubah jadwal, nggak perlu tuh ke stasiun, bisa langsung lewat aplikasi KAI Akses. Nah, tadi untuk pembatalan dan juga reschedule ini maksimalnya berapa jam atau berapa menit sebelum berangkat? Maksimalnya 3 jam. 3 jam sebelum berangkat. Jadi memang benar-benar sudah, ya kalau orang merencanakan mendadak pun berubah jadwal, kayaknya 3 jam itu juga masih masih mencukupi untuk dia ubah jadwal gitu. Oke, jadi maksimalnya 3 jam sahabat Sonora. Kalau tiba-tiba nih Anda udah download KAI Akses, mau reschedule atau mungkin mau melakukan pembatalan, silahkan 3 jam sebelumnya. Kalau lebih dari 3 jam berarti udah nggak bisa ya? Kalau lebih dari 3 jam mungkin bisa dilakukan di stasiun. Oh, baik. Jadi kalau memang sudah mepet itu kan masuk, bisa dilayani di loket go show. Oke, baik. Nah, yang paling jelas dengan kita menggunakan KAI Akses adalah akan menjadi paperless. Ya kan? Karena tiket pun juga ada di aplikasi tersebut. Betul. Tinggal scan-scan, bahkan boarding juga pakai di aplikasi itu tadi. Betul. Jadi e-boarding pass itu akan muncul 2 jam sebelum kereta pelanggan tersebut berangkat. Misalkan saya berangkat jam 10, jam 8 itu sudah bisa mengunduh e-boarding passnya. Oke, Gitu, jadi Mbak Anin. nggak perlu antri-antri juga Yes. gitu ya. Berangkat mau ke stasiun rada-rada mepet juga nggak apa-apa Betul. gitu. Dan ada satu lagi yang ada beberapa yang menjadi keunggulan lagi. Baru-baru itu kereta api kerjasama dengan Bluebird. Nah, itu Jadi, seperti apa? Jadi kalau misalkan pelanggan nih punya tiket kemudian
dari Jakarta ke Semarang misalkan, di Semarang bingung nih mau naik apa. Nah, pada saat sudah beli tiket itu bisa langsung book taksi Bluebird-nya. Untuk kedatangan kapan, mau pukul berapa, boleh pada saat itu atau pas mau keretanya datang ke stasiun itu sudah bisa. Oh baik, Gitu. jadi pada saat booking itu, pada saat udah oke, itu akan muncul siapa yang akan menjemput taksi nomor berapa kayak gitu-gitu. Betul. Oh, Jadi sudah oke. sangat terfasilitasi, benar-benar kita berangkat itu kita bisa nyampe depan rumah gitu loh. Jadi naik kereta api itu tidak hanya mengantarkan Anda sampai tujuan, tapi juga sampai benar-benar ke Sampai depan. lokasi tujuan, bukan hanya stasiun tujuan Yes. gitu ya. Berarti ini bisa dibilang buat Anda yang nggak suka ribet-ribet. Kadang kan suka kalau kita keluar stasiun ditawarin ada taksi ini gitu ya. Nah kalau nggak mau ribet-ribet bisa pakai layanan Last Mile Bluebird. Yes. Oke, nah itu kalau dari segi harga berarti juga lebih fair dan juga lebih stabil berarti ya. Betul. Jadi kalau harga itu sebenarnya nanti Pembayarannya saat pembayarannya pada saat perjalanan. perjalanan ya. Jadi kita sudah masuk ke taksinya itu nanti kita baru mengetahui kita itu nanti totalnya Sesuai berapa. argonya. Sesuai Oh, argonya. oke. Berarti bukan udah muncul di Iya. aplikasi belum. Belum. Tapi minimal kan kita jadi lebih prepare dan mengurangi kontak loh. Iya, betul. Jadi udah nggak bingung-bingung kita harus naik apa, nyampe di stasiun sudah tinggal naik aja ke taksi. Oke, berarti dari bapak taksinya ini juga udah dikasih tahu bahwa akan ada penumpang di jam Yes, sekian. Jadi betul. otomatis akan nunggu di gate keluar seperti Betul. itu ya. Nah, itu sahabat Sonora. Jadi kalau misalnya Anda juga kebetulan bawaannya banyak, ini juga bisa memudahkan gitu karena di gate keluar udah tahu bapak taksinya juga udah ngerti bahwa Anda akan tiba di rentang jam segitu. Ya. Selain Last Mile Bluebird, kalau untuk program loyalitas Rail Point sendiri seperti apa? Nah, kalau Rail Point sendiri ini sebenarnya program yang sangat-sangat apa ya? Ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Jadi untuk pelanggan loyal ini sebenarnya sudah menunggu program loyalitas ini dari lama banget. Ya. Kapan sih? Kalau dulu kan mesti ngumpulin tiket tuh. Iya. 20 tiket jangka 1 tahun, 15 tiket jangka 6 bulan. Bisa jadi ketelingshot di mana naruh lupa. Iya. Udah gitu kadang suka hilang tulisannya. Bukan lagi. Tuh, suka hilang. Jadi program Rail Point ini mengakomodir untuk pelanggan-pelanggan loyal kita. Jadi untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh itu bisa mendapatkan poin. Mungkin karena ini last segmen ada closing statement dari Mbak Laksmi, silahkan. Iya, mengingatkan lagi kepada sahabat Sonora dan seluruh masyarakat ya, apabila mau menggunakan kereta api jangan ragu lagi. Tidak usah khawatir kalau mau melakukan perjalanan karena kereta api sudah memperhatikan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pelanggan kita. Gitu. Baik. Jadi sudah bisa dipastikan kalau menggunakan kereta api itu aman, nyaman, bisa sampai tujuan dengan sehat dan Jika memang daerahnya belum ada, bisa menggunakan surat sehat bebas influenza. Itu surat bebas influenza itu ada keterangannya. Jadi misal surat keterangan sehat itu bebas flu, pilek, batuk, demam dan sebagainya. Baik, dan yang paling penting harus tetap menaati peraturan yang sudah ada. Betul. Yang sudah dibuat juga oleh PT KAI, sahabat Sonora. Mbak Febri dan juga Mbak Laksmi, terima kasih sekali sudah berbagi informasi dengan sahabat Sonora di pagi hari ini. Sehat-sehat sehat juga dan Ibu. pastinya Iya. sukses Terima terus. kasih, sama-sama Mbak Bani. Selamat siang. Sonora FM Semarang, part of KG Radio Network.